Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata amaluhu ila min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Sohibul musibah pada kesempatan malam hari ini, almarhum keluarga almarhum Bapak Haji Khairul Anwar SE, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para asatiz, para asatizah, para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam rangka takziah di malam yang kedua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya saat ini kami memiliki permasalahan yang kami ingin tanyakan kepada engkau, kami bisa langsung datang kepada engkau untuk bertanya dan engkau memberikan jawaban dari apa yang kami tanyakan. Kalau hari ini kami butuh nasihat engkau ya Rasulullah, kami datang kepada engkau dan engkau memberikan nasihat kepada kami. Tapi kalau seandainya engkau sudah tidak ada lagi di dunia ini ya Rasulullah, kepada siapa kami harus minta nasihat?" Mendengar pertanyaan itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalau seandainya aku sudah tidak ada lagi di dunia ini, aku tinggalkan dua nasihat untuk kalian. Yang pertama," kata Rasulullah, "adalah nasihat yang bisa bicara." Apa itu nasihat yang bisa bicara? Nasihat yang bisa bicara itu adalah Al-Quran. Kalau kita punya masalah dalam kehidupan kita di dunia ini, bertanyalah kepada Al-Quran. Apa maksudnya bertanya kepada Al-Quran? Bertanya kepada Al-Quran artinya bertanya kepada orang yang mengerti Al-Quran. Fas'au ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah dalam Al-Quran. Kalau seandainya kita punya masalah dalam kehidupan kita di dunia ini, bingung mencari jalan keluarnya, bingung mencari solusinya, datangi ustadz, datangi kiai, cari orang-orang yang mengerti agama. Supaya apa? Supaya masalah yang kita hadapi ada jalan keluarnya, dan jalan keluarnya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama kata Rasulullah, yang aku tinggalkan adalah nasihat yang bisa bicara, yaitu ya Al-Quran. Nasihat yang bisa bicara adalah Al-Quran. Maksudnya bertanyalah kepada yang ahli Quran kalau seandainya kita punya masalah dalam kehidupan kita di dunia ini.
Lalu yang kedua kata Rasulullah, yang kedua adalah nasihat yang diam saja. Apa itu nasihat yang diam saja? Nasihat yang diam saja itu adalah al-maut, adalah kematian. Kematian itu adalah nasihat yang diam saja buat kita yang masih hidup. Kemarin ketika kita bertakziah kepada almarhum Haji Khairul Anwar SE, kita datang ke sini seolah-olah beliau itu memberikan nasihat kepada kita. Apa nasihatnya? Iya, kalau hari ini kita yang mentakziahi beliau, boleh jadi lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, orang yang akan mentakziahi kita. Iya, kalau hari ini dia yang kita sama-sama mandikan, boleh jadi seminggu lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, orang yang akan memandikan kita. Iya, kalau hari ini dia yang kita sama-sama sholati, kita sama-sama hantarkan ke kubur, kita sama-sama kuburkan, boleh jadi besok, sebulan lagi, 2 bulan lagi, setahun lagi, orang yang akan memandikan kita, orang yang akan menyolati kita, orang yang akan menghantarkan kita ke kubur, itu adalah nasihat yang diam saja. Namun kadang-kadang di antara kita banyak yang tidak sadar bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Maka Imam Syafi'i, Imam Ghazali, ketika beliau bertanya kepada murid-muridnya, salah satu pertanyaan Imam Ghazali kepada murid-muridnya adalah, apa yang paling dekat di dunia ini? Lalu muridnya berjawab, yang paling dekat di dunia ini adalah orang tua. Ada lagi yang jawab saudara, ada lagi yang jawab tetangga. Lalu Imam Ghazali menyatakan, jawaban kalian benar. Tapi sesungguhnya kata Imam Ghazali, yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Kematian itu adalah satu yang sangat dekat, yang kita tidak pernah tahu kapan dan di mananya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian ini merupakan nasihat buat kita yang saat ini masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang bilang dan kalau ada orang ditanya, berani mati? Pasti orang bilang, banyak yang menyatakan saya takut mati. Sebenarnya yang ditakutkan bukan kematian. Sebab kenapa? Orang berani, orang takut, tetap dia mati. Yang ditakutkan oleh orang bukan kematiannya, tapi yang ditakutkan oleh orang adalah kehidupan setelah kematian. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita sudah diberikan nasihat oleh almarhum dalam bentuk yang tidak bicara kepada kita, yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita adalah, apa yang akan kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seandainya kematian itu datang. Dan kalau kematian sudah datang, fa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah. Kalau kematian itu sudah datang, tidak bisa dimajukan sedikit pun dan tidak bisa dimundurkan sedikit pun. Siapa yang tahu anak Ridwan Kamil meninggal di Swiss dalam kondisi sedang berenang? Apakah dia tahu bahwa dia akan meninggal di sana? Dia tidak tahu. Walaupun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu akan mendatangi tempat di mana dia akan meninggal. Maka berhati-hatilah kita di dunia ini, kita ketika kita berjalan, ketika kita menuju. Kenapa? Tujulah tempat-tempat yang baik. Tujulah tempat-tempat yang kira-kira akan didengar oleh orang. Kalau seandainya kita meninggal di sana, yang terpikir oleh orang adalah sesuatu yang baik. Jangan sampai kita meninggal di tempat-tempat yang tidak baik, karena sekali lagi orang akan mendatangi tempat di mana dia akan meninggal dunia. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Buat kita kematian adalah sesuatu yang pasti. Cuma kadang-kadang banyak orang berpikir, terutama anak-anak muda yang merasa dirinya masih muda, seolah-olah kematian itu adalah urusan orang-orang tua. Betul, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun, kata Nabi, tidak banyak, sedikit. Tapi yang namanya urusan kematian tidak ada urusannya dengan umur. Maka jangan pernah tertipu, jangan pernah tertipu dengan masa muda. Sebab kenapa? Syarat mati tidak harus tua. Berapa kemarin umur anak Ridwan Kamil yang meninggal dunia? 21 atau 22 tahun. Kematian tidak melihat tua, tidak melihat muda. Maka jangan pernah tertipu dengan masa muda. Kenapa? Karena syarat mati tidak harus tua. Demikian juga yang mungkin kita merasa sehat, merasa gagah, merasa kuat. Jangan pernah tertipu dengan masa sehat. Sebab kenapa? Syarat mati tidak harus sakit. Berapa banyak orang yang tidak pernah kita dengar sakitnya. Pagi masih ngobrol sama kita, sorenya sudah dikabarkan meninggal dunia. Tapi berapa banyak orang yang masuk rumah sakit, sampai hari ini dia masih hidup panjang umurnya. Sebab kenapa? Kematian tidak melihat apakah orang itu sakit atau sehat. Maka jangan pernah tertipu dengan masa sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan saat ini adalah bukan lagi menunggu kematian. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menjemput kematian, bukan menunggu kematian. Apa bedanya menunggu dengan menjemput? Lihat Bapak Ibu, kalau seandainya ini hari-hari ini jamaah haji Indonesia sudah mulai kembali dari tanah suci. Kalau seandainya kita menunggu keluarga kita yang baru pulang melaksanakan ibadah haji, cukup kita tunggu di depan rumah. Kita pakai sarung, kita pakai kaos oblong, ada teh atau ada kopi, ada pisang goreng. Cukup nunggu, gak perlu persiapan apa-apa. Kenapa? Nunggu orang baru pulang melaksanakan ibadah haji. Berbeda dengan orang yang menjemput jamaah haji ke Pondok Gede. Dia akan pakaian yang terbaik, dia akan pakai alas kaki yang terbaik, dia akan berpenampilan yang terbaik. Kenapa? Dia mau menjemput keluarganya yang baru pulang melaksanakan ibadah haji ke Pondok Gede. Menjemput dengan menunggu berbeda. Orang yang menunggu kematian, dia sangat sedikit amalnya. Hanya sekedar menunggu. Dia tidak akan berupaya untuk beramal. Tapi orang yang menjemput kematian, dia akan berupaya sebelum ruh itu dicabut dari kerongkongan, dia akan berupaya untuk mempersiapkan diri, di mana ketika ruh itu dicabut dari kerongkongannya, paling tidak sudah siap dengan bekal, sudah siap dengan amal yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita lakukan adalah bukan lagi menunggu, tapi yang kita lakukan adalah menjemput kematian. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita tahu untuk apa kita hidup di dunia ini, Allah menciptakan kita di dunia ini, lalu Allah hadirkan di dunia ini, sebagaimana tadi di dalam ayat surat Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, dialah Allah alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan menciptakan kehidupan, liyabluwakum,
Buat apa itu Allah ciptakan? Sebagai ujian buat kamu. Artinya kita hidup di dunia ini adalah sedang menjalani ujian. Setelah kita diuji dengan amal kita di dunia ini, nanti di akhirat Allah akan katakan ayyukum ahsanu amala. Nanti Allah lihat siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ketika kita diuji di dunia ini dengan amal, Allah akan lihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Allah tidak tanya siapa yang paling tinggi pangkat jabatan kedudukannya, bukan. Allah tidak lihat siapa yang paling kaya di dunia ini, enggak. Yang Allah lihat adalah siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Sebab jabatan kita, harta kita di dunia ini, anak-anak kita di dunia ini tidak akan lagi bermanfaat di akhirat nanti. Sebagaimana yang Allah katakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak ada lagi manfaatnya harta, tidak ada lagi manfaatnya nanti di sana itu anak-anak, kata Allah, kecuali mereka menghadap Allah biqalbin salim. Mereka menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo persiapkan diri kita. Mumpung kita masih diberikan kesempatan umur sama Allah. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu kapan kita akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak amal di dunia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ada 3 amal yang kalau seandainya amalan ini kita lakukan di dunia ini, lalu kita meninggal dunia, sudah terbujur kaku di alam kubur, maka pada saat itu amalan yang kita lakukan di dunia semasa kita hidup itu tetap akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah berada di alam kubur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila min thalasin." Jika meninggal anak cucu Adam, kata Rasulullah, terputus semua amalnya, terputus semua pahalanya kecuali yang 3. Apa yang 3? Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Ketika kita hidup, kita bersedekah. Apakah untuk tetangga kita, apakah untuk fakir miskin, apakah untuk yatim, apakah untuk masjid, apakah untuk pesantren, itu sedekah jariyah yang kita berikan ketika kita masih hidup, pahalanya akan terus mengalir buat kita sampai kapan? Sampai dengan nanti datangnya kiamat, walaupun kita sudah berada di alam kubur. Maka buat kita yang hari ini diberikan sedikit rezeki oleh Allah lebih, sedekahkan. Kenapa? Karena itu adalah tabungan kita ketika kita berada di alam kubur. Orang bersedekah kadang-kadang suka salah persepsi. Apa salahnya? Seolah-olah ketika kita bersedekah kepada anak yatim, seolah-olah yang butuh itu yatimnya. Padahal yang butuh kita, Bapak Ibu. Apa yang butuh kita? Ketika kita bersedekah sama anak yatim, yang dapat pahala anak yatim atau kita, Bapak Ibu? Kita. Karena kita yang dapat pahala, maka ketika bersedekah itu yang butuh kita. Buat apa? Tabungan kita ketika kita nanti berada di alam kubur. Maka sering-seringlah bersedekah. Jangan pernah pelit bersedekah. Kenapa? Berapa banyak orang yang berada di alam kubur minta dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya diberikan kesempatan untuk bersedekah. Bahkan ada orang yang mau dicabut nyawanya. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib,
fa asaddaqa wa aku minas salihin. Dia mohon kepada Allah. Allah katakan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian rezeki yang aku berikan kepada kamu, kata Allah, sebelum datang kematian kamu. Ketika mau dicabut nyawanya, orang itu berkata kepada Allah, faqala, dia katakan, qala rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tangguhkan, tunda sebentar saja kematianku. Dia minta supaya Allah menangguhkan, mencabut nyawanya sebentar saja. Mau ngapain dia? Mau sholat? Enggak. Mau zakat? Enggak. Mau haji? Enggak. Mau zikir? Enggak. Mau baca Quran? Enggak. Allah katakan, fa asaddaqo, saya mau sedekah. Wa aku minas salihin, mudah-mudahan dengan sedekah itu aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Lihat Bapak Ibu, mau meninggal saja minta ditunda. Mau ibadah, apa ibadahnya? Sedekah, bukan sholat, sedekah. Kenapa? Saking besarnya pahala yang Allah berikan buat orang-orang yang mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita diberikan kelebihan rezeki sama Allah, sering-seringlah kita bersedekah. Supaya apa? Supaya itu jadi tabungan kita nanti di kubur dan di akhirat nanti. Lalu yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Ilmu apa ini? Dalam hadis ini khusus ilmu agama. Kalau kita mengajarkan orang ilmu agama, lalu orang itu menjadi orang baik, maka selama orang itu menjadi orang baik dan memanfaatkan ilmunya dengan baik, selama itu pula kita mendapatkan aliran pahala dari Allah, walaupun kita sudah terbujur kaku di alam kubur. Orang gak bisa baca Quran, lalu kita ajarkan pelan-pelan dari alif ba sampai dengan dia bisa baca Quran. Ketika dia bisa baca Quran, kita sudah berada di dalam kubur. Setiap dia baca Quran, kita dapat pahalanya tuh. Kenapa? Karena perantaraan kita dia bisa baca Quran. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, au waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh adalah anak yang diharapkan oleh orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kenapa kok anak yang soleh? Karena yang akan terus mengingat orang tuanya pasti anaknya. Teman mainnya, tetangganya, mungkin ingat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, masih ingat. Setelah itu masihkah dia mendoakan temannya? Masihkah dia mendoakan tetangganya yang sudah meninggal dunia? Mungkin dia sudah lupa. Tapi kalau anak yang soleh dan solihah, dia masih ingat itu orang tuanya. Dan ketika orang tua memiliki anak-anak yang saleh dan salihah, paling tidak selesai dia selesai melaksanakan sholat yang 5 waktu, dia menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya, dia baca doa untuk orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ketika ada seperti itu di dunia ini, anak mendoakan orang tuanya akan terus dapat aliran pahala dari Allah, walaupun orang tuanya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi karena orang tuanya telah berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, maka Allah memberikan penghargaan dalam bentuk pahala kepada orang tuanya yang sudah berada di alam kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendidik anak yang soleh di zaman sekarang ini tidak mudah. Tantangannya, gangguannya luar biasa. Kenapa? Karena pengaruh di luar rumah itu lebih kuat daripada pengaruh di dalam rumah. Tetaplah terus ingatkan anak-anak kita. Tetaplah berupaya untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Kita sudah berikhtiar,
hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak kita adalah punya Allah, bukan punya kita. Hati anak kita bukan punya kita, punya Allah. Yang bisa membolak-balikan hati anak kita cuma Allah, bukan kita. Tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang perlu diingat adalah kita yang hadir malam hari ini semua adalah anak dari orang tua kita. Kalau bicara tentang anak yang soleh, jangan dibayangkan hanya anak-anak yang usia balita, usia SD, lalu disebut dengan anak yang soleh dan solihah. Kita semua yang hadir malam hari ini adalah anak dari orang tua kita. Buat orang tua kita yang masih hidup, doakan. Minta sama Allah berikan kesehatan kepada orang tua kita. Minta sama Allah panjangkan umurnya, berikan keberkahan. Jangan cabut nyawa orang tua kita sebelum kita sempat membahagiakan mereka di dunia ini. Buat orang tua yang kita yang sudah tidak ada, sudah terbujur kaku di alam kubur, doakan orang tua kita dengan doa yang tadi minimal. Atau kita berdoa, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum ghufratan min ghufarin niran. Kita minta kepada Allah, kubur orang tua kita itu bagian daripada taman-taman surga. Jangan dijadikan kuburnya bagian daripada lubang-lubang nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi malam hari ini adalah nasihat buat kita semua yang masih hidup. Kita tinggal menunggu giliran. Kita tidak pernah tahu kita kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling penting adalah persiapkan diri. Tidak lagi menunggu kematian, tapi menjemput kematian dengan ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan justru ketika kita sedang ibadah, disitulah Allah mencabut nyawa kita, dan insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak berpanjang-panjang kalam. Ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang salah datang dari pribadi saya sendiri, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.